Ini viral banget loh. Tadang. Perfect banget, kejunya tuh benar-benar lembut banget. Keterlaluan. Enak banget. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Nah, hari ini kita akan bikin yang banyak banget yang nge-tag gue di TikTok. Kita mau bikin cheese tart yang lagi viral di Singapura. Sebenarnya di Indo tuh udah banyak, cuman karena ke-up lagi, jadi pada mau bikin lagi gitu. Nah, ini tuh bikin sebenarnya super duper gampang, bikin pie biasa dengan fillingan cheese. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi pertama kita akan bikin pie-nya dulu. Di sini kita akan menggunakan teknik creaming. Creamingnya bukan apa yang ngembang, karena cuma bikin pie doang. Jadi menteganya akan dikocok sama gula halus sampai lembut aja. Baru masukin telur dan juga masukin tepung. Kalau misalkan pakai teknik rubbing itu yang dimana butternya dingin dan diaduk sama tepung dulu, itu akan menciptakan pie yang lebih flaky. Kalau yang hari ini pie-nya lebih renyah. Nah, di sini gue juga sudah siapkan telurnya itu gue timbang 40 gram. Jadi kadang-kadang jujur ya, gue kalau bikin pie emosi banget kalau si telurnya itu pakai satuan. Kayak misalkan nih pakai 2 butir kuning, itu suka beda-beda gitu. Misalkan nih kalau kalian mau pakai kuning telur full biar si pie-nya lebih rich, bisa banget kalian timbang si kuning telurnya 40 gram. Kalau hari ini gue pakai telur utuh, gue kocok, gue timbang 40 gram. Resep lengkap kalian cek description box. Unsalted butter, mentega tawar, sudah room temperature, jadi lebih soft, gampang untuk dipakai. Dan di sini gue juga sudah ada gula halus, sudah gue ayak ya, garam dan vanila. Ini cuma kita aduk, pakai spatula aja bisa, pakai whisk juga bisa. Jadi intinya adalah kita mau melembutkan dia punya lemak sampai dia lembut aja, bukan mengembang. Jadi kurang lebih ini jadi kayak setengah mengembang gitu. Oke, jadi ini kita soften aja. Oke, ini pakai whisk ya, biar lebih gampang. Sampai lembut aja. Sampai dia itu soft aja seperti ini. Ya, lembut. Kita masukin telur. Kita aduk sampai rata aja. Terus kita akan lanjut masukin tepung, aduk pakai spatula. Oke, kalau sudah lembut seperti ini, ganti lagi dengan spatula, kita masukin tepung. Ini kita ayak. Tepungnya gue bagi 2 biar lebih gampang aduknya. Aduk-aduk. Nanti kalau udah mulai nyampur, baru kita masukin sisa tepungnya. Lebih gampang nyampurnya. Pokoknya yang kelamaan sampai menjadi dough aja. Sisa tepungnya tadi kita masukin semuanya. Aduk sampai menjadi adonan aja. Oke, sampai seperti ini. Pokoknya kalian tuh aduk sampai tepungnya sudah nggak ada lagi. Tinggal kalian gabungkan dengan tangan. Oke, ini gue satukan dengan tangan, tapi nggak terlalu banyak ini ya pengadukan. Cuman kayak nyatuin doang. Sekarang ini akan gue wrap di plastik. Very soft ya. Jadi kita akan tutup di plastik wrap seperti ini. Simpan di kulkas minimal 30 menit baru kita akan olah biar dia itu resting dan pastinya lebih firm. Oke, ini adalah pie yang sudah kita dinginkan di kulkas. Gue taruh freezer 20 menit biar cepet, jadi lebih dingin, firm, lebih gampang diolah. Dan gue sudah siapkan loyang bongkar pasang buat pie. Ini diameternya 20 cm. Terus gue sudah siapkan plastik. Jadi kita akan gilas pakai plastik, jadi nggak pakai tepung lagi. Kalian juga bisa pakai baking paper anti lengket. Oke. Ini tuh firm tapi nggak keras ya, masih playable tuh. Lapisi dengan plastik. Kita akan gilas tipis. Oke. Jadi kalau retak dikit gak apa-apa, kita satuin aja. Ini kita akan gilas tipis ya. Kira-kira estimasi 3 mili sampai 4 mili. Biar rapi, ini gue suka kerut-kerut gini, gue balik ya. Pokoknya kalian gilas setipis itu 3 sampai 4 mili. Oke, ya. Jadi kurang lebih ketebalannya segini. Kalau gue pie itu kurang suka terlalu tebel ya, makanya tuh kayak gak enak gitu ketebelan. Oke, ini kita pelan-pelan, kalau dia pecah ya sudah kita satukan dia nanti. Jadi pastikan gilingan kalian itu berhasil mengcover si loyang pie-nya. Terus udah tinggal kita masukin aja pie-nya. Nanti kita potong pakai pisau.
Oke, kalau sudah rapat gini, pastikan benar-benar sampai ke ujung ya. Dia punya pie itu benar-benar nyampe ke ujung pada sudut loyang pie-nya biar rapat. Kalau udah, kita trimming pakai pisau. Terus yaudah, kita paling angkat-angkat dikit, dirapin biar rapi, dipadetin tiap sisinya. Jadi kok giniin, biar apa? Ya biar rapi aja sih. Terus jangan lupa kita akan tusuk dengan garpu. Biar apa? Biar dia tuh di oven rata dan juga ngerilis dia punya udara. Jadi pas di oven tuh dia tuh nggak kayak gemendang-gemendung gitu loh. Dan sebelum dipanggang, baiknya simpan di freezer 15 menit karena kalau kue-kue pie seperti ini paling bagus di oven dalam keadaan dingin. Kenapa? Kalau dia dalam keadaan lembek gini kita oven, dia bakal menciut, mengecil jadi kayak di bawah loyang gitu loh. Jadi pastikan di oven dalam keadaan dingin. Sambil nunggu di kulkas 15 menit, ini gue taruh freezer biar cepet, gue sudah panaskan oven di suhu 160 derajat api atas, api bawah. Oke, nah ini pie-nya keras ya, benar-benar dingin. Jadi kita akan kasih baking paper dan kita akan timpa dengan beras. Mau pakai kacang kek, mau pakai batu-batuan kek. Yang penting kita harus panggang dia dalam keadaan tertimpa. Kita akan matangin dia, kita blind bake. Tapi cara gue blind bake itu biasanya gini nih. Jadi gue akan kasih kertas, kasih beras. Kita panggang setengah matang, gue akan keluarkan, kita akan angkat si baking papernya, kita panggang sampai dia matang, biar lebih kering. Oke, kita tempel dengan baking paper, biar nggak nempel. Terus pemberatnya gue pakai beras. Pastikan berasnya itu masuk ke setiap sudut pie-nya. Terus ini gue akan oven, kita akan panggangnya totalnya nih, kalau kemarin gue tes 30 menit, karena mau matang. Karena si cheese-nya itu nanti kita akan panggangnya matang, cuman nggak cari warna gitu loh, paham nggak sih? Jadi lebih bagus kalau bikin cheese-nya tengahnya melty itu, kita bikin kulitnya sampai matang dulu, baru kita masukin fillingnya. Jadi ini gue panggang dengan metode blind bake, ditimpa seperti ini selama 15 menit, nanti gue akan copotin si kertasnya, gue bake lagi sampai dia matang. Oke, ini belum sepenuhnya matang, baru 15 menit di oven, tapi udah satu. Nah, sekarang gue mau cari warna. Caranya gimana? Si berasnya ini kita harus singkirkan dulu. Terus kita masukin lagi ke oven. Oke, ini pie-nya udah matang. Nah, ini manggangnya 30 menit sampai dia matang dan coklat seperti ini baru boleh kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut bikin fillingan cheese-nya. Simple banget, basically cream cheese sudah room temperature, harus sudah lembek. Kalau dia keras, nanti yang ada filling kalian malah gumpal-gumpal. Jadi ini sudah gue diamkan di luar 15 menit. Kita akan lembutkan dengan vanila, garam, dan juga gula. Cream cheese-nya kita kasih garam dan vanila. Terus ini sebelum kita masukin gula, kita lembutin dulu pakai spatula. Oke, jadi ini kita lembutin dulu. Kalau udah mulai lembut, kita baru boleh masukin gula, biar lebih gampang nyampurnya ya. Terus di sini, gue menggunakan castor sugar. Pakai gula pasir biasa sebenarnya boleh, cuma kalau castor itu banyak banget dipakai di pastry-pastry karena gampang larut. Kita masukin, tetep ya, kita aduknya pakai spatula. Karena kalau pakai whisk berat banget say. Oke, kalau sudah lembut gini, baru kita ganti dengan whisk, biar lebih gampang. Aduk sampai benar-benar soft ya. Oke, kalau udah lembut kayak gini, sekarang kita boleh masukin telur, 1 biji. Terus kita aduk sampai rata. Oke, sampai dia smooth, kita masukin maizena untuk jadi pengikatnya. Aduk sampai rata. Jadi sebenarnya basically kalau bikin cheese filling nggak ada teknik yang spesifik banget. Kalian cuma campur-campur semua sampai dia lembut, terus udah jadi. Jangan over mixing karena cheese itu kalau kelamaan diaduk juga dia akan pecah. Kita masukin whipping cream cair dairy tanpa rasa. Ya, jadi ini yang plain. Kita masukin. Kalau mau bertahap juga boleh. Yang penting nyampur aja. Aduk sampai rata. Aduk sampai licin seperti ini. Krimnya sudah nyampur. Kita tuangkan susu cair full cream. Masukin dikit dulu deh biar gampang aduknya karena ini encer banget kan susunya. Aduk. Oke, semuanya. Aduk sampai rata. Kalau misalkan gumpel, tenang aja, kalian tinggal saring. Dan jadi seperti ini, silky smooth, cakep banget. Ini enak banget sih.
Oke, ini cream cheese-nya sudah siap, pie-nya sudah dingin, dan ovennya sudah gue ubah dari 160 jadi 170. Kita akan panggang, ini tuh manggangnya nggak terlalu lama, paling kira-kira 16-17 menit karena pengen tengahnya masih kayak lumer gitu. Taruh di loyang biar gampang angkatnya dan tuangkan kejunya. Oke, kita banting-banting dikit untuk rilis dia punya udara dan kita panggang kira-kira 16-17 menit. Oh ya guys, gue ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luvita Ho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Oke, 17 menit pas banget. Kalian lihat tuh masih jiggle-jiggle. Dan ini jangan overbake karena kalau kita overbake takutnya malah ngeset gitu. Oke, masalah tingkat kematangan terserah kalian. Kalau pengen lebih ngeset boleh di 20 menit. Tapi kalau gue suka agak meler-meler gitu di 17 menit. Jadi kalau tingkat kematangan kalian atur sendiri. Oke, pie-nya sudah nggak panas dan kejunya mulai ngeset. Meskipun slightly masih kelihatan dia tuh masih lembek. Kita akan keluarkan. Kita kasih wadah bawahnya. Copotin. Terus kita pindahkan ke atas piring yang kalian punya. Oke, biar ada efek-efek bakarnya, kita bakar pakai torch. Oke, kalau udah tinggal kita potong. Ini tuh tengahnya masih lembut banget. Gila, gue udah ngulang 3 kali bikin ini. Yang pertama kementahan, yang kedua kematangan, yang ketiga perfect. Ini benar-benar definisi enak banget. Wih. Lembut, creamy, pie-nya buttery, renyah, enak banget. Ini viral banget di Singapura, tapi gue emang belum ke Singapura, jadi gue nggak tahu aslinya kayak apa. Tapi ini enak banget, kejunya light banget, bener-bener enteng, nggak enak sama sekali. Wah, ini enak banget sih. Kalau dingin-dingin juga enak, kalian boleh kulkasin dulu baru makan. Pakai kopi hitam, ini mah nggak ada obat. So itu dia burnt cheese tart ya, yang viral di Singapura. Bikinnya gampang. Yang penting kalian tuh pastikan pemanggangannya pas. Jadi di sini pie-nya itu bener-bener gue matangin karena pas masuk si kejunya itu cuman kayak gue bikin kayak apa ya, melting gitu loh. Jadi gue panggangnya 17 menit udah pas banget. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen konten-konten seperti ini, komen di kolom baca. And until next time, bye bye.